Miss Marvel episode 3 sudah mulai nunjukin keseruan dengan action fight dan mulai membuka satu persatu rahasia dari backstory keluarga Kamala Khan dan juga gelang misterius ini. Ada banyak hal yang ditunjukkan di sini, so nggak usah lama-lama lagi, kita bahas langsung episode ketiga Miss Marvel bareng gue Rian. Let's explore this universe. Membuka episode ketiga ini, ada flashback di tahun 1942. Ini adalah masa ketika Inggris sedang mengokupansi wilayah India. Menurut sejarahnya, di tanggal 8 Agustus tahun 42, Mahatma Gandhi dan All India Congress Committee bekerja sama untuk melakukan sebuah gerakan bernama The Quit India Movement, sebuah aksi protes yang menuntut Inggris untuk menarik kekuasaannya di India secepat-cepatnya, dengan ancaman kalau seluruh rakyat India akan melakukan aksi pembangkang dan mogok secara massal. Di mana konflik inilah yang kemudian menjadi latar dari scene flashback di episode ini. Nah, scene flashback ini menceritakan kita, Aisyah, nenek buyutnya Kamala, ini dimunculkan berbeda ternyata sama yang kita lihat di episode kemarin ya. Najma dan neneknya Aisyah ini beda nih. Dia di sini bersama dengan Najma, ibunya Kamran dan kelompoknya yang di sini berada di sebuah kuil di gua bawah tanah dan mencari gelang sakti yang pada akhirnya dipakai sama Kamala di masa sekarang. Najma sendiri adalah orang yang pertama menemukan gelang ini, di mana gelang ini ada di sebuah tangan mayat yang berwarna biru. Nah, kulit biru ini bisa merefer ke kaum Kree yang dikenal sebagai alien dengan kulit biru dari planet Hala. Di mana Kree seperti yang kita tahu adalah pencipta dari para Inhumans di bumi. Dan Inhumans sangat connect dengan backstory dari kekuatan super yang dimiliki Kamala. Dan gelang ini ternyata ada dua. Kalau kita lihat dari ciri-cirinya, misalnya ada dua gelang dipakai kaum Kree, bisa memberikan kekuatan kosmik. Nah, dari semua ciri-ciri ini kita bisa menarik satu relevansi dengan gelang sakti yang ada di komik, yaitu Nega Bands. Nega Bands adalah sebuah relik kekuatan buatan bangsa Kree yang bisa mengubah energi mental dari penggunanya menjadi energi fisik dan kosmik. Ini membuat penggunanya jadi manusia super dengan kekuatan yang cukup besar. Nega Band ini pertama kali diberikan sama Captain Marvel oleh Kree Supreme Intelligence dan mengalami perjalanan yang sangat panjang sampai ke Rick Jones, terus ke anak Captain Marvel Genis, ke Villa Vel, ke bangsa Shi'ar, ke bangsa Skrull, sampai ke Wiccan dan Hulkling. Nah, bisa saja gelang yang dipakai Kamala ini adalah Nega Band versi MCU nih yang diadaptasi karena mengambil referensi dari kaum Kree ini. Nah, begitupun juga dengan kuil tempat gelang ini ditemukan. Ini punya hubungan dengan organisasi Ten Rings yang terlihat dari logo Ten Ring yang ada di lantai kuilnya. Dan kuil ini juga merupakan kuil Buddha, di mana terlihat berbagai ornamen Buddha di dinding-dinding kuil ini. Ten Ring seperti yang kita tahu adalah organisasi teroris dan kriminal yang dibentuk Su Wenwu di abad pertengahan yang eksis sampai saat ini dan menyebar di seluruh dunia. Yang kepemimpinannya dilanjutkan sekarang oleh putrinya Wenwu, Xialing. Di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings diceritakan kalau Wenwu mencuri gelang Ten Ring ini sekitar 1000 tahun yang lalu dan tidak ada yang tahu pasti di mana dia menemukan gelang ini. Di mana gelang ini membuat dia akhirnya menjadi immortal, kuat dan bisa memanipulasi energi kosmik. Ada yang bilang Wenwu menemukan gelangnya di sebuah makam, ada juga yang bilang dia menemukannya di sebuah peti. Nah, bisa jadi kuil yang kita lihat di sini dulunya adalah makam tempat Wenwu mencuri Ten Ring, di mana makam ini kemudian digunakan Wenwu selanjutnya sebagai basis operasi atau penelitiannya di India. Makanya kita bisa melihat ada logo Ten Ring di lantai kuil ini. Dan kalau benar, itu artinya gelang Ten Ring ini dan gelang Kamala ini punya origin yang sama, berasal dari ras alien Kree, ditambah kedua gelang ini juga punya source kekuatan yang sama dari energi kosmik dan punya pancaran sinar yang juga hampir sama. Di post-credit scene Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, gelang Ten Ring mengeluarkan semacam sinyal yang masih belum diketahui sinyalnya ini mengarah kemana. Nah, pengungkapan origin dari gelang Kamala mungkin juga akan sekaligus menjawab origin dari gelang Ten Ring ini, yang sejauh ini bisa kita tarik satu teori, sama-sama berasal dari Kree dan digunakan sebagai senjata. Nah, saat memakai gelang ini, Aisyah sendiri seperti mendapatkan penglihatan, sama seperti Kamala saat pertama kali memakainya. Nah, yang dilihat Aisyah mungkin saja sama seperti Kamala, di mana Kamala mendapatkan vision sekilas menunjukkan orang-orang misterius di dalam visionnya. Nah, di episode ini karena tentara Inggris meledakkan gua itu, Najma dan Aisyah akhirnya terpaksa berpisah dan itu menjadi momen terakhir kalinya Najma dan kelompoknya bisa melihat Aisyah, di mana mereka beranggapan kalau Aisyah hilang setelah kejadian partition di India. Najma menceritakan kalau mereka ini sebenarnya adalah makhluk dari dimensi nur atau cahaya yang dikenal dengan nama clandestine yang diasingkan dari dimensi mereka dan terpaksa tinggal di bumi. Saat Kamala atau Aisyah memakai gelang ini, vision mereka menunjukkan alam lain yang bisa jadi alam ini adalah nur
Nur Dimension yang dimaksud sama Najma. Atau ya alam ini adalah negative zone atau mungkin penglihatan terhadap kaum Kree. Apapun itu, ini akan terungkap beriringan dengan terungkapnya asal dari gelang ini. Kalau dia adalah Negabands, berarti ada kemungkinan ini negative zone atau penglihatan terhadap kaum Kree dan malah bukan Nur Dimension. Kalau gelang ini adalah memang asalnya dari Nur Dimension, ya yang kita lihat di sini adalah Nur Dimension. Clandestine dikenal sama manusia di sepanjang sejarah dengan berbagai julukan. Dari mulai Ajnabi alias orang asing, Majnun alias orang gila, Unseen makhluk yang tidak terlihat, tapi mereka yang paling dikenal dengan sebutan Jin. Jin adalah makhluk halus yang tidak kasat mata yang hidup di dunia lain yang sering dikaitkan sama roh halus dan setan. Clandestine digambarkan sebagai manusia super yang punya kekuatan cahaya dalam tubuh mereka, di mana cahaya ini membuat mereka punya kekuatan super strength dan juga memperlambat penuaan, sehingga mereka bisa hidup dalam waktu yang lama, sekitar 100 tahun. Nah, Clandestine kalau di komiknya diceritakan sebagai sebuah keluarga super yang sudah hidup selama berabad-abad. Keluarga ini adalah keluarga dari kesatria Inggris abadi bernama Adam Destine dan juga seorang jin bernama Elalith. Setiap anggota keluarga ini punya kekuatan super dan supranatural yang berbeda satu sama lain, di mana kekuatan ini mereka gunakan untuk menjadi superhero dan pelindung dari bumi. Nah, Adam sempat dimention sama Najma di scene flashback dan muncul sebagai nama dari salah satu anggota Clandestine yang suka nonton kontennya si Zoe. Tapi tentunya dia bukan Adam Destine yang dimaksud ya. Di komiknya Adam awalnya diceritakan sebagai ksatria biasa dari Ravenscroft, Inggris di abad pertengahan. Nah, di umur 16 tahun Adam mengalami kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Tapi secara ajaib dia kemudian disembuhkan setelah dia bermimpi tentang sesosok malaikat yang dia cintai, di mana sejak saat itu dia akhirnya dikenal sebagai Adam of Destine. Di tahun 1168, Adam bertempur di Perang Salib ketiga di bawah Richard the Lionheart, di mana selama berperang, ajaibnya Adam tidak pernah terluka sama sekali. Dia ditangkap sama pasukan yang dipimpin sama Al-Khadab. Dia lalu ditugaskan untuk mengalahkan seorang penyihir bernama Sujana yang menggunakan sebuah pusaka permata untuk berkuasa di Persia. Adam berhasil membunuh penyihir itu dan menghancurkan pusaka permatanya yang ternyata selama ini mengurung sesosok jin bernama Elalith. Al-Khadab menusuk Adam dari belakang dan beruntungnya Elalith kemudian menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan Adam sekaligus membuatnya menjadi immortal dan juga kebal. Sejak saat itu mereka kemudian saling jatuh cinta dan akhirnya menikah, di mana keturunan Adam dan Elalith nantinya dikenal sebagai keluarga super Clandestine. Menurut Najma, Clandestine tidak bisa mencapai potensi kekuatan penuh saat mereka berada di bumi. Tapi ini berbeda dengan Kamala yang di sini menggunakan kekuatan cahayanya secara full karena dia lahir di bumi. Ditambah potensi kekuatan cahaya ini bisa di-unlock setelah Kamala menggunakan gelang sakti warisan nenek buyutnya. Kamala dikatakan Najma juga adalah keturunan Clandestine, di mana ini jadi berbeda dengan origins Kamala yang merupakan keturunan Inhumans. Well, sejauh ini gue masih nggak percaya kalau Kamala adalah Clandestine. Ini cuma akal-akalan Najma aja untuk meyakinkan Kamala supaya mau membantunya. Awalnya Najma dan kelompok Clandestine memang menyelamatkan Kamala dan membujuk dia dengan baik-baik supaya Kamala mau membantu mereka kembali ke dimensi Nur. Tapi setelah Kamala menunda untuk membantu mereka, ini membuat Najma yang tidak sabar malah menyerang Kamala di pernikahan kakaknya untuk memaksa Kamala menggunakan kekuatan gelangnya membawa mereka pulang ke Nur Dimension. Padahal ini punya resiko yang berbahaya bagi Kamala yang juga diketahui sama Najma. Tapi si Najma tetap aja maksa Kamala karena tujuan mereka bulat, tidak peduli dengan efek yang akan terjadi kepada Kamala. Mereka cuma ingin pulang. Kamala ketemu Bruno dan ngasih tahu kalau dia bukan Asgardian ataupun alien, tapi dia adalah jin, makhluk gaib yang dulu paling dia takuti saat kecil. Kamala meminta bantuan Bruno yang pinter sains untuk nyari tahu soal interdimensional travel. Dan Bruno ingat kalau dia pernah baca makalah buatan Dr. Eric Selvig, profesor astrofisik yang jadi gurunya Jane Foster dan dikenal sebagai peneliti yang fokus ngebahas multiverse dan pintu gerbang ke dimensi lain. Bahkan dia adalah orang yang ngetis kita soal nama universe MCU 616. Nah, Eric Selvig mungkin sudah melakukan penelitian sampai ke dimensi Nur ini dan menemukan berbagai petunjuk tentang jin dan Clandestine ini, yang kemudian penelitian ini dijadikan bahan dasar bagi Bruno untuk mempelajari tentang klan ini dan potensi kekuatan gelang Kamala jika dipakai untuk membuka portal antar dimensi. Salah satu research Bruno soal jin ditulis dalam bahasa Urdu yang menceritakan salah satu legenda yang menyebutkan tentang sekelompok jin yang diasingkan dari rumah mereka dan terjebak hidup di dunia kita. Jin ini bergerak dalam bayang-bayang untuk mencari sebuah kunci yang bisa membantu mereka untuk pulang. Tapi untuk bisa membuka barrier supaya mereka bisa pulang, diperlukan sebuah kekuatan kuno.
Nah, legenda ini adalah cerita clandestine dan Najma, di mana mereka diasingkan dari dimensi Nur dan sekarang terjebak di bumi. Mereka juga mencari kunci untuk bisa pulang ke rumah mereka, which is kunci itu adalah gelangnya Kamala yang menyimpan energi kuno yang bisa digunakan untuk mengantarkan mereka kembali ke dimensi Nur. Bruno bahkan sudah melakukan simulasi dengan menggunakan data analisis dari energi kekuatan Kamala dan ngasih tahu kalau interdimensional travel sangat memungkinkan, tapi mereka membutuhkan sebuah energi base dari matahari untuk melakukannya. Tapi ini memiliki resiko, di mana percobaan ini mungkin gak berjalan aman dan mungkin berakhir dengan sebuah ledakan. Dan tentunya akan sangat membahayakan Kamala sebagai media dari energi yang dipakai untuk membantu clandestine pulang. So next, masih belum bisa ditebak apakah Kamala pada akhirnya akan membantu mereka untuk pulang ke dimensi Nur atau tidak. Yang pasti tindakan kekerasan yang dilakukan clandestine ini justru membuat possibility kalau Kamala tidak akan mengikuti kemauan mereka. Atau bisa juga cara untuk mengalahkan mereka adalah dengan memulangkan mereka ke dimensi asal mereka ini. Di sisi lain, di Odyssey, Department of Damage Control menggeledah masjid New Jersey di bawah pimpinan Agent Sadie Deaver. Setelah viralnya video Nightlight di hari lebaran yang menyelamatkan bocah goblok maling sepatu ini. Nah, terlihat di mobil di Odyssey ini memiliki plat nomor 0102II. Ini merefer ke komik Damage Control volume 2 isu 1 buatan Ernie Colon. Komiknya menceritakan origin story dari Damage Control sebagai perusahaan multinasional yang dimiliki sama Tony Stark dan Wilson Fisk, yang punya tugas untuk mengurusi sisa-sisa pertempuran para superhero dan juga villain di seluruh dunia. Di episode ini, satu tindakan yang dilakukan Agent di Odyssey saat masuk ke masjid ini bikin semua umat muslim di dunia kesel karena tidak respect dengan tempat ibadah dengan masuk tanpa melepas sepatu. Padahal Agent Cleary udah nge-warning Agent Deaver sebelumnya untuk tetap menghormati komunitas dan tempat ibadah saat melakukan investigasi. Cuma emang ini Agent dari mukanya aja udah ngeselin ya. Nggak didengerin deh tuh omongan sama dia. Jadi ya pakai aja sepatu sama dia, nggak usah ada hormat-hormatnya. Beruntungnya si Nakia lagi ada di situ dan menghentikan investigasinya di Odyssey dengan mengutip US Criminal Code ayat 1752 tentang aparat yang nggak diizinkan untuk masuk ke private space tanpa adanya surat izin penyelidikan dari pengadilan. Dan lucunya si Nakia ini tahu dari series legal drama Law and Order. Di Odyssey datang ke masjid ini saat pengurus masjid sedang melakukan pemungutan suara untuk dewan keanggotaan masjid. Dan dimana Nakia sedikit lagi nih bakal menang jadi dewan masjid. Tapi proses votingnya diganggu sama di Odyssey. Nah, di episode ini kita melihat tradisi dari persiapan sampai upacara pernikahan kakaknya Kamala, Amir dan Taisha. Dimana ini adalah rangkaian adat dari India dan Pakistan, seperti upacara Mehendi. Ini adalah sebuah upacara di mana semua perempuan dari kedua pihak keluarga dan teman dekat mereka berkumpul untuk merias diri, terutama pengantin perempuan yang diperlakukan seperti ratu dengan dihias dengan henna pada tangan dan kakinya dan disuapi makanan. Ada juga tradisi Juta Cupai, di mana sepatu pengantin laki-laki yang bakal dipakai di pernikahan bakal disembunyikan sama adik, sepupu atau kerabat si pengantin perempuan. Nah, persiapan pernikahan ini Aminya Kamala cerita tentang ibunya Sana yang tidak datang ke pernikahan Amir, yang bahkan juga tidak datang ke pernikahannya. Padahal temannya Muniba dari Karachi aja bela-belain datang ke New Jersey untuk melihat pernikahan ini. Di sini mereka juga ngobrol soal fenomena superhero Nightlight dan kejadian di Odyssey yang datang ke masjid. Banyak dari ibu-ibu yang menganggap kalau apa yang dilakukan Nightlight ini adalah hal yang memalukan keluarganya, yang bikin si Kamala ini jadi kena mentalnya. Kamala menanyakan Sheikh Abdullah bagaimana si superhero ini bisa meyakinkan orang-orang kalau dia sebenarnya baik. Dan keluarlah nasihat dari Sheikh Abdullah dengan bilang, "Good is not a thing you are, Kamala. It's a thing you do." Dimana ini adalah quotes yang diucapkan sama Kamala di komik Miss Marvel volume 3 isu 5. Dan di momen ini Kamala ngebuka hadiah dari Bruno, di mana Bruno ngasih Kamala topeng yang nantinya bakal dia pakai untuk menutupi identitasnya sebagai superhero. Nah, topeng ini sekilas juga mirip dengan topeng yang dipakai Kamala saat dia jadi Miss Marvel di komiknya. Nah, selain topeng, di kotak ini juga sepertinya ada kostum baru Kamala yang juga bakal dia pakai saat beraksi bersama dengan topeng ini. Nah, di sini kita juga diperdalam dengan cerita-cerita keluarga Kamala, dimulai dari ibunya yang merasakan perjuangan ketika pindah ke Amerika. Mereka dulunya diceritakan hidup sulit dengan Yusuf yang bekerja dengan upah kecil dan jam kerja yang panjang. Juga kesulitan Muniba karena Inggrisnya tidak terlalu bagus membuat dia merasa sendiri di Amerika. Begitupun dengan cerita Amir yang saat menikah cuma punya duit $732 di rekeningnya. Ini membuat Amir jadi takut karena dia nantinya harus menafkahi Taisha sebagai istrinya. Dimana masalah ekonomi juga dialami sama Amir di versi komiknya yang diceritakan sebagai pengangguran. Di acara resepsi nikahnya Amir, kita juga bisa kembali melihat tradisi pernikahan India, di mana keluarganya akan mendekatkan kedua kepala dari pengantin yang dipercaya bakal mendekatkan kedua pasangan ini kapanpun mereka punya masalah. Dan resepsi ini juga diisi sama tradisi keluarga dan teman-teman
teman-teman dekat yang menari dengan bahagia bersama dengan pengantin. Dimana di sini kita bisa melihat bocah dari keluarga Taisha memakai kostum Hulk buatan Muniba yang di episode 1 nggak mau dipakai sama Kamala di Avengers Con. Pernikahan ini juga dimeriahkan sama band covernya Bon Jovi bernama Brown Jovi. Dimana episode 2 kita tahu kalau Yusuf dan Muniba ini ngefans banget sama Bon Jovi. Bahkan lagu Bon Jovi yaitu Living on a Prayer bisa kita dengar di scene saat Kamala bertarung dengan Clandestine. Nah, sama seperti di komiknya, pernikahan Amir ini nggak berjalan lancar. Dimana kalau di komik, pernikahan Amir diserang sama live model decoy dari Kamala yang dibuat sama organisasi S.H.I.E.L.D. Tapi di series ini justru pernikahan ini diganggu sama Clandestine yang memaksa Kamala untuk menggunakan kekuatan gelangnya. Menariknya, Kamran justru jadi karakter yang baik yang datang warning Kamala tentang kedatangan ibunya. Pertarungan pun terjadi, Kamala diincar mereka dan dalam prosesnya dibantu Bruno dan Kamran untuk kabur yang membuat Bruno di sini cedera. Nah, di satu momen Najma berhasil menangkap Kamala dan Najma kemudian menunjukkan apa yang sebenarnya dilakukan nenek buyutnya Aisyah kepada mereka saat dia memegang gelangnya ini. Mereka melihat sebuah vision yang menunjukkan kereta api bertuliskan Karachi. Sayangnya proses ini dihentikan sama pasukan di audisi yang memakai seragam full armor dan senjata beamer yang menyerang Clandestine ini. Nah, senjata beamer ini muncul juga di trailer series She-Hulk yang juga bakal memunculkan pasukan di audisi di series itu. Clandestine lalu ditangkap dan Kamala bisa kabur dari sana membawa Bruno yang cedera. Di momen ini Nakia mengergoking Kamala ngeluarin kekuatan cahayanya dan shock sekaligus marah karena Kamala nggak cerita sama dia kalau dia adalah si Nightlight. Nah, ada satu easter egg QR code di episode ini tepatnya di kamar Kamala, di mana QR code itu mengarahkan kita ke komik The Magnificent Miss Marvel issue 1 tahun 2019 yang menceritakan bagaimana Nakia yang sudah tahu kalau Kamala adalah Miss Marvel dan abunya Kamala yang juga tahu kalau dia adalah Miss Marvel, di mana sebelumnya ini hanya diketahui ibunya aja. Tapi di episode ini saat Kamala ditanya orang tuanya, Kamala memilih untuk tidak memberitahu tentang kekuatannya dan masalah yang baru saja dihadapi. Yang sepertinya identitas ini bakal tetap diungkap ke orang tuanya di episode-episode berikutnya. Nah, relate sama vision yang dilihat Kamala, neneknya langsung nelpon Kamala dan bilang kalau dia juga melihat kereta yang ada di dalam vision Kamala. Dia lalu nyuruh Kamala untuk datang ke Karachi, Pakistan. Dimana disinilah bibinya sepertinya akan mereveal rahasia dari Aisyah dan juga keluarganya soal hubungan mereka dengan Clandestine dan juga gelang sakti yang dipegang sama Kamala sekarang. Well, meskipun masih jadi pertanyaan, gimana ceritanya neneknya Kamala bisa dapat vision yang sama dengan Kamala saat melihat kereta itu? Ada yang bilang kalau ini ada hubungannya dengan gelang lain yang masih belum ditemukan saat pencarian pertama, dimana mungkin neneknya Kamala ini memegang salah satu gelangnya lagi. Makanya neneknya juga bisa ngelihat vision yang sama. Walaupun ini bakal menimbulkan pertanyaan lain, bagaimana caranya neneknya Kamala memegang satu gelang lagi? Tapi kemungkinan lain juga bisa kalau gelang ini memberikan bekas ke penggunanya yang connect dengan penggunanya saat ini. Atau bisa juga neneknya ini memang sudah punya kekuatan Inhumans dan walaupun tanpa gelang, neneknya ini bisa melihat vision ini sebagai vision power yang dimiliki neneknya. Dan vision kereta ini bakal membuka cerita masa lalu tentang nenek buyutnya Kamala, siapa dia sebenarnya dan apa yang dia lakukan di malam partition. Di sini gue masih belum percaya kalau Kamala dan keluarganya ini adalah keturunan Clandestine. Ini bakal mengubah origin story-nya Kamala. Yang ini juga bakal terjawab di backstory nenek buyutnya Kamala, dimana menurut gue keluarga Kamala ini masih tetap originnya sebagai Inhumans dan Aisyah ini sengaja menutupi dirinya dari Clandestine untuk tujuan tertentu. Makanya Aisyah tidak menemui Najma ketika berpisah dan mengkhianati Najma, karena tujuan dari Aisyah ini bukan untuk mencari Najma tapi untuk tujuan berhubungan dengan Inhumans. Mungkin dengan sengaja menjauhkan Clandestine dari gelang ini supaya mereka tidak bisa pulang ke dimensi asal mereka. Di komik, perjalanan Kamala ke Karachi adalah bentuk pencarian diri Kamala setelah dia ditinggal sama Bruno ke Wakanda, dimana dalam perjalanannya Kamala nantinya bakal bertemu sama Karim, kerabat dari Kamala yang merupakan seorang vigilante di Pakistan yang punya julukan Red Dagger. Dan di sanalah Kamala akan berhadapan dengan kejaran Clandestine lagi di episode berikutnya. Red Dagger ini punya kemampuan melempar pisau tepat ke sasaran dan sepertinya bakal membantu Kamala mengungkap cerita dari gelang dan kekuatannya karena asalnya dari Pakistan. Nah, menurut kalian gimana nih guys tentang episode ini? Tulis di kolom komentar kalau kalian punya pendapat atau teori sendiri ya. Tuangkan semuanya di kolom komentar. So thank you udah nonton video ini dan jangan lupa untuk support kita dengan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan, dan juga jangan lupa cari kita di TikTok dan di Instagram karena kita juga sering bikin konten di sana, dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian. Until next time, keep exploring the multiverse.